Oke, to the point aja. Kita akan langsung ngebahas, ngomongin satu saham yang memang sangat-sangat ramai diperbincangkan baru-baru ini. Sebenarnya udah dari lama, cuman akhir-akhir ini kembali ramai lagi. Itu saham Bumi, Bumi Resources. Ini saham yang ramai dikaitkan sama grup Bakri, grup Salim. Nggak jauh-jauh dari situ. Sempat beberapa waktu sebelum ini ramai pemberitaan bahwa Chengdong, salah satu pemegang terbesarnya, ramai rutin keluar, rutin jual saham Bumi. Eh, tapi permasalahannya akhirannya orang-orang kenapa masih bisa lanjut naik? Itu. Sedangkan sudah banyak yang sudah TP, banyak yang menyesalkan akhirnya. Kok bisa lanjut naik? Nah, terus kemudian pasti yang di pikiran mereka nextnya apakah masih bisa naik? Kemudian kalaupun naik bisa sampai ke berapa? Kalaupun enggak, kira-kira bagaimana pergerakannya? Nah, saya akan fokus di pembahasan teknikal analisis sih kali ini karena video ini harusnya nggak akan panjang-panjang banget karena kita akan fokus di sharing eh, sudut pandang saya soal saham Bumi serta beberapa saham Bakri lainnya. Kita langsung bahas ke chartnya ya. Kalau chartnya sendiri mau dilihat dari sisi manapun sekarang ini sudah uptrend ya. Mau kita pasangin indikator moving average, sorry, moving average, mau kita pasangin banyak pun ya pasti akan uptrend uptrend aja. Jadi dari segi tren, dari segi strukturnya ini tuh apakah masih bullish apa enggak? Ya jelas. Bahkan sebelum kenaikan kemarin pun masih sangat-sangat bullish gitu. Kenaikan kemarin mengkonfirmasi dan sekaligus melanjutkan kenaikan yang memang terbentuk dari lama. Nah, pertanyaan terbesar ya, nextnya kemana? Kalau saya melihatnya, kita daily nggak mungkin bisa lihat lagi lah, karena ini sudah jadi kalau kita daily kita akan scroll jauh, makanya kita harus pindah ke time frame-nya ke time frame weekly. Nah, ini saya sempat gambar sebelumnya. Resisten terdekat di weekly. Memang ada resisten kecil juga di sini nih. Tapi dengan harga yang sudah breakout dari support resistance ini ya, dengan sangat-sangat solid, di mana ini konsolidasi yang sangat panjang bertahun-tahun, sehingga sekali breakout sepertinya resistance yang kecil seperti ini kayak rasanya nggak akan di respect gitu, nggak akan jadi penghalang, sehingga saya nggak perhatikan. Nah, kita akan fokus ke resisten berikutnya yang cukup signifikan itu adalah 520 hingga 550. Nah, kalau dalam smart money concept ini kan jadi liquidity yang cukup krusial ya, dan bisa dibilang harus harus tercapai ya, quote unquote harus tercapai gitu. Jadi saya bisa bilang teknik secara teknik kan resisten berikutnya yang kemungkinan besar akan jadi target dari 520 hingga 550. Nah, setelah dari sini nanti kita lihat lagi perkembangan ke depannya. Jadi kita perlu catat 520, 550 sebagai target jangka menengah hingga jangka panjangnya. Nah, sekarang kita pertanyaan berikutnya ya. Sekarang apakah tepat waktu entry? Apakah kita langsung sikat saja terlebih ini buy on breakout karena ini mungkin sebagian orang sudah buy on breakout gitu ya. Ini resisten harus di breakout, banyak yang pasang buy stop lah dan lain-lain di sini. Nah, kalau kita ngomong dalam konteks itu, tentu candle terakhir ini yang bisa dibilang Marubozu, candle yang bullish,
ini memang kita nggak bisa hentikan dia untuk naik lagi. Jadi sangat-sangat terbuka peluang dia itu naik lagi. Cuman ini udah kembali ke ranah risiko masing-masing. Sah-sah aja teman-teman buy on break atau besok pagi opening di sekitar sini langsung buy. Dan tentu teman-teman harus siap-siap ya pasang stop loss yang cukup lebar gitu guys. Di kisaran ya 300-an lah, 320-an stop loss teman-teman. Jadinya cukup lebar karena buy on break. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya kayaknya akan nunggu dia turun koreksi, bisa ditunggu kalau kita move ya. Kalau kita move, ini jadi satu area yang menarik ya untuk kita lihat karena di sini ada area demand yang biasanya demand yang breakout ini dia bentuk candle besar ya VG, ada fair value gap di sini. Kemudian ekspektasi saya dia bisa turun dulu, kemudian sweep area sini, area demand sini, kemudian kembali naik. Sehingga konsolidasinya lebih valid. Kalau kita lihat konsolidasi flagnya ya, ini seperti ini. Jadi ketika konsolidasi dia turun dulu, kemudian baru breakout, itu harapannya bisa lebih solid. Dan terbentuk juga tiga wave cup-nya dari si bisa dibilang entah ini apa flag ataupun bisa dibilang triangle dan lain sebagainya. Tapi intinya konsolidasinya jadi lebih valid karena ada tiga wave cup ini yang dimana harusnya ada fase terakhir yang yaitu konsolidasi yang semakin memantapkan dia sebelum naik kencang. Jadi saya kira area 390-an ini jadi satu area 394 ini jadi satu area yang menarik untuk teman-teman pantau lagi. Misal dia turun, ya misal dia turun. Gitu. Karena saya pribadi cocoknya ya nunggu ketika harganya retest dan lain-lain. Saya cocok untuk uh, entry di area itu. Menurut saya pribadi lebih tenang ya. Karena ketika back on breakout terbuka peluang drawdown turun yang lebih besar juga. Jadi harapannya dia turun, menguji flagnya lagi, kemudian pelan-pelan ya naik lagi. Targetnya ya kembali ke tadi 520 ini saya pikir relevan. Relevan. Kalau kita analisis flagnya sendiri, secara chart pattern ya, flag ini ketika dia konsolidasi, memang kan targetnya adalah sepanjang dari sini ke pangkal dari wave-nya kan, pangkal dari impulsif wave-nya. Sehingga kalau kita tarik ya kok nggak beda jauh, nggak beda jauh. Sekitar sekitar sini juga. Jadi baik itu target secara dari resisten weekly maupun dari chart pattern ini sama-sama di area 520 sampai 550. Jadi teman-teman, saya kira menarik untuk pantau saham Bumi ketika koreksi kembali. Next, biar nggak lama-lama, apakah saham Bakri ini kita ngomong saham Bakri saham-saham ini emang bumi saja kah? Nah, saya kira teman-teman juga menarik buat pantau saham-saham yang lain terlebih kalau bumi ini kan dia khususnya di batu bara aja ya. Tapi ada saham yang lain yang punya sektor yang menurut saya lebih seksi yaitu BRMS karena dia punya mineral ya, emas dan lain-lain. Nah, saya kira ini saya sempat gambar tadi. Cuman dasar berpikirnya adalah dari strukturnya sendiri kan dia masih uptrend ya, dia bentuk higher high, kemudian sekarang retest, harapannya dia naik kembali ke high-nya, menembus high-nya all time high lagi bisa ini. At least sementara cat ini kelihatan lah ya. Nah, eh, apa yang buat ini lebih menarik? Ini karena pertama sektor tadi ya saya lebih suka ya, karena emas ini saya kira kedepannya akan jadi sektor yang makin
seksi lagi di tengah gejala ekonomi, terlebih baru-baru ini banyak juga banyak isu-isu geopolitik seperti US yang nyerang Venezuela lah, kemudian ketegangan Taiwan sama China yang masih tinggi lah, meskipun di Ukraine, di Rusia sudah mulai berkurang, tapi tetap sepertinya ke depan ini arah geopolitiknya masih belum bisa setenang itu. Gitu. Nah, jadi BRMS ini saya kira menarik dari segi sektoral. Dari segi teknikal, kita lihat saham ini mau kita lihat kalau kita pasang tren apa moving average pasti ini uptrend. Karena nggak perlu pasang itu sebenarnya udah kelihatan jelas. Saya lebih suka langsung pasang itu sebenarnya dia konsolidasi adalah dia breakout dari konsolidasi ini, kemudian dia breakout, kemudian sekarang dia jatuhnya retest ya. Jadi ekspektasi besarnya adalah di time frame daily ya. Dia akan konsolidasi dari sini dulu, kemudian naik kembali ke all time, ke high-nya 340 lagi itu minimum ya, bisa dibilang target minimum. Menurut saya lebih cocok saham-saham yang nggak terlalu impulsif bumi gitu ya. Karena sekarang memang lebih kondisinya kebetulan BRMS ini lebih konsolidasi. Jadi saya lebih cocok bu BRMS itu. Kemudian kalau kita move ke weekly, ini juga masih sangat-sangat uptrend. Masih sangat uptrend. Kita coba lihat dari jenis cat lain juga masih sangat-sangat uptrend, belum ada konsolidasi yang jelas ini akan turun, itu belum ada tanda-tanda sama sekali. Yang jelas kita bisa petakan ini area konsolidasi yang cukup kuat ya. Jadi kalau ini confirm area sini 1200 ini confirm breakout close ya, ini bisa menarik untuk nambah posisi dan atau naikin SL bagi yang sudah punya. Tapi kalau memang belum punya barang bisa pantau bisa bisa kalau saya pribadi saya sudah cocok dengan harga saat ini. Syukur-syukur kalau besok harganya konsolidasi turun sedikit begitu. Misalnya konsolidasi sedikit di sini, kemudian dia harga breakout lagi. Target saya ya ada di 1340 ini ya sampai ya sebentar coba kita tarik resisten trendline-nya itu ada di ya kisaran 1380. Ini 1335 sampai 380 ini menarik buat area take profit ya seperti kalau memang besok ada kesempatan menurut saya entry. Tapi ini kembali saya disclaimer juga ini bukan rekomendasi jual beli, ini sharing sudut pandang saya soal saham-saham bumi, BRMS dan setelah ini kita akan membahas energi juga. Karena saya kira tadi sempat saya lihat sekilas cukup menarik. Jadi outlook saya seperti ini. Ini konsolidasi untuk ascending triangle di area bawah, terlebih kalau kita tarik dari di tabel satu ya. Ini konsolidasinya juga dia cukup bukan yang konsolidasi lemah ya, dia dari bawah kita tarik dia sempat rebound ke Fibo 0,5-nya. Jadi area ini ketika di breakout akan cukup kuat naiknya. Terlebih ini cukup lama, kalau di time frame daily-nya cukup lama dari tanggal 16 Desember. Beberapa hari trading ini sudah cukup panjang. Ini menurut saya secara resiko sih lebih menarik dibanding bumi. Mungkin di bumi menarik kalau skenario tadi terpenuhi ya koreksi dahulu. Tapi BRMS ini secara lebih menarik dari segi risiko. Kembali lagi ke putusan jual beli ke tangan masing-masing. Yang terakhir sebelum terlalu panjang energi ya. Saya kira ini juga teman-teman bisa pantau. Sorry. Nah ini saya buat gambar juga tadi. Dasar gambarnya adalah oke kita move ke satu hari dulu dia breakout pattern ini yang jelas teman-teman bisa
sambil searching pennant itu apa kalau googling aja ya teman-teman. Pennant ini dia mirip triangle pattern, sama persis sebenarnya, bedanya pennant tuh lebih kecil, lebih nggak terlalu panjang. Nah dia udah breakout pelan-pelan naik. Nah, ada memang peluang dia koreksi dulu ya, karena pennant ini belum tentu juga menjamin dia langsung naik, bisa juga. Ini contohnya ada pennant ini, ada bumi ya, pernah breakout pennant dan retest lagi dia. Kapan ini? Teman coba lihat di ah, yang terakhir ini, ini juga membentuk beberapa pennant-pennant kecil sini. Ini breakout kemudian retest lagi. Kemudian ya ini bisa dibilang kalau di time frame kecilnya mungkin agak kelihatan pennant. Nah, mungkin kelihatan kan, breakout pennant turun retest naik lagi. Nah, energi ini sepertinya membentuk pola yang sama dengan beberapa saham bakri yang lainnya ya, Bumi BRMS juga banyak bentuk pola-pola pennant dan retest seperti itu. Jadi ekspektasinya ya, dia masih bisa turun lagi ke kisaran 1530 ini, kemudian konsolidasi lagi dan akhirnya naik breakout lagi untuk higher high. Nah targetnya di mana? Nah gini long time, time high ya? Oh belum. Ini menarik, sangat menarik ini, resisten 2100 ini sangat-sangat menarik. Beri pantauan 2130 ya. Ya season pertama, season kedua ya sini. Cuman itu panjang lah, perlu perlu nafas dan uh, profil gaya trading yang cocok teman-teman. Jadi nggak mesti harus ngikutin itu, kembali teman-teman cocokkan. Cuman kalau ditanya pertanyaannya kan energi oke bagus, terus entry-nya di mana? Ini support yang menarik. Kalau kita move di 1 hour lebih kelihatan jelas ini. Mungkin besok akan naik lagi, bisa aja langsung naik. Cuman saya kira besok sepertinya naik, kemudian lama-kelamaan akan koreksi pelan-pelan dan konsolidasi di kisaran ini. Itu jadi kalau ya syukur-syukur, kalau dikasih turun ya saya kemungkinan besar ya akan masuk lagi. Saya sempat masuk juga nih saham, cuman kemudian TP, kemudian saya pantau lagi. Supportnya ya di kisaran, nggak beda-beda jauh. Di kisaran 1570 ini sampai 1910 ini narik. Tapi kita juga sambil wait and see juga. Bisa nggak dia turun nih, bisa aja. Dia bentuk apa reversal candle yang besar, terus dia pelan-pelan turunnya. Terus dia rebound dikit-dikit, habis itu turun lagi. Nah, itu agak-agak ngeri ya. Itu agak-agak ngeri itu. Bumi juga kalau dia, ya kan kita ekspektasinya dia turun, kemudian naik lagi. Bisa aja kita ekspektasi itu gagal dan dia membentuk price action yang lain, misalnya dia naik kemudian turun bentuk bottom atau bentuk konsolidasi lower low, strukturnya lower low, lower high, terus dia pelan-pelan turun, nggak akan persis di sini, tapi ketika dia turun perlahan-lahan, volumenya mungkin bisa lihat volumenya juga. Volumenya juga ketika turun besar-besar, itu teman-teman patut waspada itu. Namun untuk saat ini ketika turun bagus, dia turun kecil, breakoutnya ketika hijau besar. Nah, ini bagus sementara ini. Belum ada tanda-tanda. Jadi buat holder bumi ataupun yang mau beli saham bumi, PRMS, dan ENRG ini sangat-sangat menarik untuk dilanjutkan
watchlistnya ya, ataupun di hold sementara waktu, atau kalaupun ketika ada koreksi, kalian bisa beli buat yang belum. Itu itu aja analisis review teknikal. Ini sudut pandang saya kira-kira eh, kesimpulannya masih bagus, masih sangat oke untuk dilihat, baik bumi, barang ataupun energi. Semoga bisa jadi tambahan sudut pandang yang bermanfaat buat teman-teman semua. Eh, Selamat malam.